Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mariza Aini dengan NIM 22210100829. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis RNA. RNA merupakan materi genetik yang terdiri dari nukleotida dan berperan sebagai pembawa pesan dalam sintesis protein. Proses sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein. Tahapan sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap yang pertama, yaitu transkripsi, RNA polimerase atau mRNA mendatangi DNA, menyalin kode genetik atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Transkripsi terjadi dalam 3 langkah. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Proses inisiasi dimulai ketika enzim RNA polimerase terkait pada daerah khusus di DNA yang disebut promotor. RNA polimerase membuka untai DNA dan mempersiapkan tempat untuk memulai sintesis RNA. Pada tahap elongasi, RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA, membaca kode genetik nukleotida bebas di dalam sel yang sesuai dengan basa-basa pada untai DNA ditambahkan satu persatu untuk membentuk molekul RNA. Pada tahap terminasi, sintesis RNA berakhir ketika RNA polimerase mencapai sekuen terminator pada DNA. Molekul RNA dan enzim RNA polimerase dilepaskan dari DNA. Sedangkan pada tahap yang kedua, yaitu tahap translasi, mRNA membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom dan menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Berikutnya, pengertian HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sel CD4 atau sel darah putih atau limfosit. Nah, sel ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Virus ini juga dapat menyerang dan mengakibatkan penyakit AIDS. Penyakit AIDS merupakan kumpulan gejala suatu penyakit yang diakibatkan turunnya imun tubuh dikarenakan virus ini. Virus ini juga ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, misalnya yaitu darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, dan ASI. Virus HIV merupakan suatu virus yang material genetiknya berupa RNA yang dibungkus suatu matriks yang sebagian besar terdiri atas protein. HIV masuk melalui tubuh melalui beberapa cara, salah satunya yaitu melalui ibu yang menderita HIV ke dalam janin yang dikandungnya. Dikenal sebagai PPIA. Selama hamil, bersalin, dan menyusui. Sesudah HIV masuk ke dalam tubuh seseorang, maka tubuh akan terinfeksi HIV dan virus akan mereplikasi diri di dalam diri orang tersebut. Nah, bagaimana sih caranya virus HIV menginfeksi tubuh seseorang? Ketika virus HIV memasuki sel limfosit, RNA virus diubah menjadi DNA melalui proses reverse transcription menggunakan enzim transkriptase. Hasilnya yaitu berupa DNA komplementer ganda, atau disebut juga cDNA. cDNA ini kemudian diintegrasikan ke genom sel limfosit inang oleh enzim integrase. Setelah integrasi, informasi genetik virus menjadi bagian dari genom sel inang. Dengan demikian, sel T diubah menjadi pabrik virus HIV yang dapat menggunakan mesin genetik sel inang untuk menghasilkan salinan baru dari virus-virus HIV tersebut. Nah, adapun cara pencegahannya yaitu mengurangi jumlah ibu hamil yang HIV positif. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan kadar virus serendah-rendahnya. Yang ketiga, meminimalkan
paparan janin terhadap cairan atau darah di dalam tubuh ibu yang positif HIV. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan kesehatan ibu yang memiliki HIV positif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slick back.